Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romario Rahmat Radani dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2017. Akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Balik Kestabilan Lereng Penambangan Batubara di PT Banjarsari Pribumi, Site Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk latar belakang, pertama, akibat dari kelongsoran dapat menghambat kegiatan produksi penambangan dan secara tidak langsung dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah terkena bencana. Yang kedua, terjadi kelongsoran pada lereng penambangan PT Banjarsari Pribumi bulan September tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukannya analisis balik untuk mendapatkan input material properties baru setelah terjadinya kelongsoran. Analisis stabilan lereng metode limit equilibrium method atau kesetimbangan batas yang menyesuaikan kondisi di lapangan dan dijadikan sebagai acuan untuk mensimulasikan desain lereng akhir yang lebih optimal dan representatif untuk diaplikasikan di lapangan. Masalah penelitian pertama, bagaimana geometri lereng awal yang mengalami kelongsoran, berapa input nilai properties material yang sesuai dengan kondisi aktual lereng tambang. Yang ketiga, bagaimana desain geometri lereng high wall dan low wall yang memiliki nilai faktor keamanan dan probabilitas yang optimal. Tujuan penelitian yang pertama, melakukan analisis kestabilan lereng high wall dan low wall dari desain limit of mind yang sudah direncanakan terhadap faktor keamanan. Yang kedua, mengetahui input parameter pada material properties batuan pada saat terjadinya kelongsoran. Yang terakhir, melakukan redesign geometri lereng baru untuk memberikan rekomendasi lereng yang lebih optimal terhadap faktor keamanan. Lalu ada metode penelitian yang dilakukan dengan dua cara pengumpulan data. Yang pertama ada data primer untuk mengetahui jenis kelongsoran dan data sekunder. Lalu penggabungan dari data primer dan data sekunder dilakukan untuk melakukan analisis balik terhadap sifat mekanik batuan. Lalu dilakukannya analisis stabilitas lereng terhadap faktor keamanan. Apabila faktor keamanan memiliki nilai 1,1 lebih kecil dari 1,1 akan dilakukan redesign geometri lereng baru. Dan apabila lebih besar dari 1,1 akan dijadikan rekomendasi geometri lereng baru. Daerah penelitian didapatkan curah hujan rata-rata per bulan sebagai berikut. Lalu peta geologi lokal, lokasi penelitian didapatkan bahwa keadaan geologi yang cukup kompleks. Hasil penelitian berikut merupakan peta situasi dan garis section lokasi penelitian. Berikut merupakan peta lokasi titik bor pada lokasi penelitian. Lalu ada rough mass rating, pengklasifikasian massa batuan menurut Binafsky, didapatkan rating 35 yang artinya batuan dalam kondisi yang lemah. Jenis kelongsoran didapatkan hasil presentasi terbesar yaitu 58,16% dengan longsoran wedge sliding atau longsoran baji dengan arah umum menuju ke arah barat daya. Kondisi air tanah menggunakan klasifikasi Hook and Bray dengan chart nomor 4. Uniaxial compressive strength atau nilai UCS didapatkan bahwa batuan yang didominasi dengan kekuatan lebih kecil dari 1 MPa. Sifat fisik dan sifat mekanik batuan berdasarkan hasil uji laboratorium didapatkan sebagai berikut. Dengan menggunakan sifat fisik dan sifat mekanik uji laboratorium, dengan menggunakan desain lereng yang sudah ada, didapatkan bahwa faktor keamanan 1,924 yang menyatakan bahwa lereng dalam keadaan yang stabil. Lalu data awal analisis balik probabilistik didapatkan sebagai berikut. Adapun analisis balik probabilistik Monte Carlo terhadap material timbunan untuk mendapatkan nilai faktor keamanan yang lebih kecil dari 1 atau yang dikatakan lereng dalam keadaan kritis pada material timbunan didapatkan sudut geser dalam dan kohesi sebagai berikut. Berikut untuk batu lempung, berikut untuk batu lanau, dan berikut untuk batu pasir. Lalu menggunakan material properties baru terhadap desain lereng yang sudah ada sebelumnya didapatkan bahwa lereng dalam keadaan kritis atau FK mencapai 0,64. Untuk itu perlu dilakukannya redesign geometri lereng baru, yaitu dengan melakukan cutback atau pelandaian pada geometri lereng. Dengan geometri lereng baru didapatkan tinggi lereng 100 meter, overall slope 29 derajat, tinggi band 10 meter, tinggi
kemiringan bench 40 derajat, dan lebar bench 6 meter. Untuk pembahasan, berdasarkan kestabilan lereng berdasarkan analisis balik, pada grafik menunjukkan terdapat 334 data acak yang memiliki nilai FK lebih kecil dari 1 dan memiliki nilai probability factor 33,40% dengan rata-rata FK 1,05%. Perbandingan material terhadap material properties lama dan material properties baru sebagai berikut. Adapun untuk rekomendasi desain lereng terhadap lereng tunggal material timbunan yang dilakukan berdasarkan tinggi dan derajat sebagai berikut. Lalu untuk rekomendasi lereng keseluruhan, pada gambar terdapat perbedaan geometri lereng baru dan lereng awal. Berikut perbedaan yang telah disajikan. Kesimpulan. Adapun untuk yang pertama, analisis stabilan lereng dilakukan terhadap desain lereng awal yang sudah direncanakan oleh perusahaan didominasi oleh lereng dalam keadaan stabil. Input parameter material properties yang dapat didapatkan pada lereng setelah terjadi kelongsoran terhadap material timbunan, material batu lempung, batu lanau, dan batu pasir sebagai berikut. Hasil penelitian terhadap desain lereng baru terhadap nilai faktor keamanan yang lebih optimal didapatkan desain baru yang dapat dikatakan lebih optimal. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila kesalahan atau yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.